Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Nina dan teman-teman sekalian. Nama saya Yatsumina Dini Akila, absen 29 dari kelas 10 RPL 3. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang PKI Madiun 1948. Langsung kita mulai aja ya. Apa itu PKI Madiun? Pemberontakan PKI Madiun atau peristiwa PKI Madiun 1948 adalah konflik antara pemerintah Indonesia dengan kelompok oposisi sayap kiri. Dalam peristiwa yang meletus pada 18 September 1948 ini, Partai Komunis Indonesia, Partai Sosialis Indonesia, Partai Buruh Indonesia, dan Sentral Organisasi Buruh Indonesia berusaha merebut kekuasaan karena tidak puas dengan kebijakan pemerintah. Pemberontakan PKI Madiun baru dapat diakhiri setelah 3 bulan berlangsung dengan kekalahan di pihak PKI. Tujuan pemberontakan PKI Madiun. Jadi di sini ada beberapa tujuan PKI Madiun selain menggulingkan pemerintahan Indonesia ya. Jadi ada membentuk negara Republik Indonesia Soviet, mengganti dasar negara Pancasila dengan komunisme, dan mengajak petani dan buruh untuk melakukan pemberontakan. Dan untuk mengatasi pemberontakan PKI Madiun, pemerintah melakukan beberapa cara untuk mengakhiri pemberontakan. Di antaranya adalah Soekarno memperlihatkan pengaruhnya dengan meminta rakyat memilih Soekarno-Hatta atau Musuh Amir. Panglima Besar Sudirman memerintahkan Kolonel Gatot Subroto di Jawa Tengah dan Kolonel Sungkono di Jawa Timur untuk menjalankan operasi penumpasan dibantu para santri. Oke, sekarang saya akan memecahkan sejarah PKI Madiun. Latar belakang. Perselisihan antara pemerintah dan golongan sayap kiri. Terjadinya pemberontakan PKI Madiun dilatar belakangi oleh permasalahan yang sangat kompleks. Peristiwa ini diawali dengan jatuhnya kabinet Amir Syarifuddin yang tidak lagi mendapat dukungan setelah dituding membawa kerugian bagi Indonesia ketika mengadakan perjanjian Renville dengan Belanda. Ketika jabatan Perdana Menteri Amir Syarifuddin berakhir pada 28 Januari 1948, Muhammad Hatta maju untuk membentuk kabinet baru. Hatta sempat menawarkan posisi di kabinetnya kepada fraksi Amir, tetapi tidak terjadi kesepakatan karena pihak Amir menginginkan posisi kunci. Pada akhirnya, Hatta membentuk kabinet baru tanpa golongan sayap kiri, yang program utamanya adalah melaksanakan perjanjian Renville dan rasionalisasi tentara Indonesia. Kecewa dengan keputusan Hatta, golongan sayap kiri mulai masuk ke pihak oposisi dan melakukan rapat di Surakarta pada 26 Februari 1948. Rapat tersebut menghasilkan pembentukan Front Demokrasi Rakyat atau FDR yang terdiri dari PSI, PKI, PBI, Pesindo, dan SOPSI dengan Amir Syarifuddin sebagai pemimpinnya. Ini masuk ke latar belakang. Dalam perkembangannya, FDR berubah menjadi radikal programnya, fokus untuk menentang program kabinet Hatta. FDR memiliki dua basis kekuatan utama, yaitu TNI Masyarakat dan SOPSI, yang merupakan organisasi buruh terbesar dengan hampir 300.000 anggota. Kebencian terhadap pemerintah semakin bertambah saat Hatta memulai program rasionalisasi dan memandang TNI Masyarakat sebagai organisasi militer berhalun komunis yang tidak terlatih. FDR lantas mulai mencari dukungan dari para petani dan mendorong pemogokan buruh. Pemerintah marah dan menuding pemogokan sebagai tindakan yang membahayakan Republik. Kembalinya musuh. Situasi semakin memanas saat musuh, tokoh komunis senior Indonesia yang pernah belajar ke Uni Soviet, kembali dan membentuk badan baru yang terdiri dari partai-partai sayap kiri. Mereka lantas melakukan perjalanan propaganda ke Jawa Tengah dan Jawa Timur untuk menyebarkan komunisme. Peristiwa inilah yang menjadikan alasan untuk melancarkan kampanye anti PKI dan melakukan penculikan perwira kiri. Memasuki September 1949, pemerintah dan golongan sayap kiri melancarkan aksi saling culik, hingga akhirnya Madiun menjadi daerah yang tersisa sebagai benteng berakhir FDR. Hal itu membuat pimpinan FDR lokal di Madiun khawatir sehingga pecahlah pemberontakan pada 18 September 1949. Pemberontakan. Pada 19 September 1948 pukul 3 pagi, FDR Madiun mulai merebut pejabat pemerintah daerah, senter telepon, dan markas tentara yang dipimpin oleh Sumarsono dan Djoko Sujono. Dalam serangan ini, terdapat 2 perwira yang tewas terbunuh dan 4 orang terluka. Hanya dalam hitungan jam, Madiun sepenuhnya sudah berhasil dikuasai FDR. 2 anggota FDR yaitu Setyajid dan Wikana mengambil alih pemerintah sipil dan membentuk Front Pemerintah Nasional Daerah Madiun. Setelah mendengar apa yang terjadi, musuh dan Amir menuju Madiun untuk mendiskusikan situasi bersama Sumarsono, Setyajid, dan Wikana.
Pada 18 September 1948 malam, Presiden Soekarno menyatakan bahwa pemberontakan Madiun adalah supaya untuk menggulingkan pemerintah Indonesia dan Musso sudah membentuk Republik Soviet Indonesia. Pukul 23.30 di hari yang sama, Musso pun menyatakan perang terhadap Indonesia dengan menuding Soekarno dan Hatta menjadi budak imperialisme Amerika dan pengedar Rusia. Akan tetapi, setelah itu beberapa pemimpin FDR justru memutuskan untuk berbalik arah dari Musso. Mereka menyatakan persediaan untuk berdamai dan pemerintah Indonesia dan menyiarkan melalui radio bahwa yang terjadi di Madiun bukan kudeta, melainkan upaya untuk mengoreksi kebijakan pemerintah. Masih masuk dalam pemberontakan. Pada 23 September 1948, Amir juga menyatakan bahwa konstitusi FDR adalah negara Republik Indonesia. Bendera tetap merah putih dan lagu kebangsaan mereka masih Indonesia Raya. Sayangnya, mereka Indonesia terlibat abai terhadap upaya FDR untuk mengakhiri konflik. Pemerintah justru menggunakan kesempatan ini untuk menghilangkan sayap kiri di Indonesia. Pemerintah mengirimkan Brigade Siliwangi Letkol Sadikin untuk menyerahkan pasukannya dan menguasai Madiun. Pemberontakan ini pun menewaskan Gubernur Jawa Timur R.M. Suryo serta beberapa tokoh lainnya. Akhir. Guna mengakhiri konflik dengan TNI, MDR atau PKI pun mundur ke pegunungan. Di bawah komando Amir, mereka melarikan diri dari Madiun dan menuju ke sebuah desa kecil bernama Kandangan, tempat di mana mereka menemukan amunisi dan senjata. Akan tetapi, betapa terkejutnya mereka setelah tahu bahwa desa itu sudah diduduki oleh Batalion Divisi Sungkono yang dipimpin oleh Mayor Sabarudin. Pada 28 Oktober, pemerintah menangkap 1.500 orang dan Musso berhasil ditembak mati pada 31 Oktober 1948 ketika sedang bersembunyi di kamar kecil. Sebulan kemudian, 29 November, Djoko Sujono dan Maruto Darusman juga ditangkap. Sementara itu, Amir juga menghadapi nasib yang sama. Ia ditangkap pada 4 Desember 1948. Pemberontakan berhasil dipadamkan saat Amir, Maruto, Djoko Suripno, dan FDR yang lain tertangkap dieksekusi pada 19 Desember 1948. Perkiraan korban dalam peristiwa ini berjumlah 24.000 orang, 8.000 diantaranya dari Madiun, 4.000 di Cepu, dan 12.000 di Ponorogo. Tokoh Madiun yang jadi korban PKI. Jadi di sini ada beberapa tokoh Madiun yang jadi korban PKI ya. Faktor-faktor penyebab terjadinya PKI Madiun. Yang pertama, ada keputusan perjanjian Renville. Jika kita mengkaji apa sebenarnya penyebab dan seluk-beluk yang melatar belakangi masalah timbulnya konflik bersenjata di Madiun, maka jawaban dasarnya adalah perjanjian Renville, di mana Belanda dianggap menjadi pihak yang paling diuntungkan dan pihak Amir kemudian menjadi jatuh, dan banyak sekali rakyat atau petinggi yang menyalahkan Amir, di mana kala itu Amir lah yang menjadi bagian Indonesia sebagai perwakilan. Yang kedua, ada pembentukan FDR. Amir yang kala itu telah memberikan mandat kepada pemerintahan menjadi bagian dari partai oposisi di kabinet susunan Hatta. Kemudian Amir menyusun sebuah Front Demokrasi Rakyat atau yang dikenal dengan istilah FDR. Ini adalah golongan yang menyatukan komunis dan golongan sosialis kiri. Bahkan dengan adanya pembentukan ini, makin banyak hal negatif yang terjadi, dan ini menyebabkan banyaknya masalah di Republik Indonesia. Karena mereka memang mencoba membuat sebuah gerakan baru dan berniat menggantikan sistem pemerintahan Republik Indonesia kala itu. Yang ketiga, ada menyerang kawanan buruh. Bahkan kelompok ini dengan sigap melakukan gerakan yang berdampak buruk, di mana mereka menghasut kaum buruh agar bisa melakukan aksi mogok kerja, dan ini akan menjadi salah satu pengancaman ekonomi pada tanggal 5 Juli 1948 di daerah pabrik Karung Delangu. Hingga akhirnya kawanan buruh yang terhasut banyak mengikuti gerakan PKI, dan juga ditambah dengan para petani yang juga ikut termakan hasutan mereka. Dan yang terakhir, ada perebutan pimpinan kekuasaan Republik Indonesia. Salah satu penyebab pemberontakan lainnya adalah dengan adanya Musso sebagai pemimpin PKI yang nyatanya memang ingin berusaha merebut kursi pimpinan pemerintahan RI dan membuat Partai Komunis menguasai daerah RI. Di mana kala itu mereka berusaha untuk memunculkan sebuah skema dan menginginkan deklarasi pemilihan Indonesia yang menganut paham komunis.
Dan itu saja dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.